Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan ulas kembali karena ini teman-teman banyak yang sudah mulai menanam tapi tanamannya terkadang agak terlalu tebal gitu ya. Ada yang ini permintaan dari teman, dia belum bisa normal mengaturnya gitu. Dan ada yang terlalu tebal, ada juga yang terlalu jarang. Nah, di sini saya akan bahas dalam 1 meter dulu ya. Dalam 1 meter itu ini panjang bedengnya 1,30 meter ya. Nah, berarti jumlah sawinya dalam kelebarnya itu 15 biji ya. Nah, itu sudah hitungan saya, sudah saya hitung lah mengikut yang di sini ya. Terus kepanjangnya 1 meternya itu bisa 10 biji, bisa 12 biji ya. Nah, jadi itu yang kita jumlahkan dalam 1 meter itu. Misal saya sudah jumlahkan ya, biar teman-teman nah, misal dalam 1 meter itu kepanjangnya memanjang dulu ya, kita menghitungnya memanjang 10 biji dan lebarnya itu kelebarnya 15 biji. Jadi dalam 1 meter itu ya 10 biji ditambah 15 biji lah. 10 biji ditambah 15 biji berarti berapa? Berarti 25 ya, berarti 25 biji. Nah, sekarang kita kalikan saja itu. 25 biji dikalikan 1 meter. Nah, begitulah cara menghitungnya. Berarti jumlah biji sawinya harus 250 biji jumlahnya. Begitulah. Nah, kalau teman-teman misalkan ya kita hitung saja dulu secara manual, nggak apa-apa, hitungan secara bodoh kita per biji dulu. Nah, setelah itu menghitungnya secara pakai manual, carikan tempat misalnya supaya teman-teman tidak menghitungnya lagi setiap hari atau setiap waktu mau tanam. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai ini 2 ini. Ini ada tulisannya, sebenarnya ini saya pakai sehari-hari. Nah, ini ada tulisannya ini. Nah, ini ada tulisannya, ini mulai dari 5 mili, 10 mili ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, kalau teman-teman punya seperti ini akan lebih gampang lah teman-teman. Nah, ini ada yang 10 mili, ada yang 5 mili sampai 30 mili. Ini sebenarnya ini saya dapatkan dari biasa kalau kita beli obat itu kita selalu dapat ini. Nah, ini yang saya selalu pakai. Dan kemudian kalau misalkan dalam 10 meter itu kita taruh dulu di sini di tempatnya ini. Kalau taruh dulu di tempatnya, misalkan dalam 10 meter 20 mili misal. Nah, besoknya kita tinggal ambil 20 mili gitu ya. Kita tinggal ambil 20 mili dalam 10 meter misal ya. Nah, begitu kalau punya ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya ini, bisa buat takaran sendiri lah. Misalnya pakai sendok makan kalau bisa. Biasanya ini sama seperti bekas minum obat itu. Kalau kita batuk itu biasa beli obat formula 44 misalnya. Kadang kita dapat ini ya, itu juga seperti ya, bisa itu buat takaran. Kalau nggak mau pakai itu ya bisa bikin sendiri aja gitu ya, bisa bikin sendiri. Kemudian kalau hitungannya teman-teman sudah pas dalam 10 meter misalnya 250 biji. Nah, teman-teman tuangkan di ukurannya itu biar teman-teman nggak lupa, biar teman-teman nggak selalu menghitungnya berhari-hari. Setiap mau tanam tinggal pakai ukuran itu, berarti segini ukurannya dalam 10 meter gitu. Kalau misalkan kurang dari 10 meter atau lebih ya tinggal teman-teman jumlahin aja ya. Nah, terus bagaimana itu takaran pasirnya? Nah, kalau pasirnya itu teman-teman, sebenarnya pasirnya itu ngikut saja ya, ngikut saja pasirnya. Semakin pandai kita menabur, semakin kuranglah pasirnya gitu. Kalau yang baru-baru belajar, usahakan banyak saja dulu pasirnya. Nanti biar sampai misalnya panjangnya 10 lorong, biar sampai ke
ke sana ke sini biar sampai gitu ya. Tapi kalau sudah biasa, kalau sudah pandai ya seperti saya, ya paling sedikit saja pasirnya gitu. Walaupun panjangnya berapa saya sudah bisa agak kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula yang baru belajar, nanti takutnya pasirnya nggak cukup gitu, nggak bisa sampai gitu ya. Nah itulah sebabnya saya suruh teman-teman yang baru pemula pakai saja pasir kosong saja dulu, yang belum terisi benih ya, untuk buat belajar menabur saja dulu. Nah ini sudah penghitungan saya ya. Kalaupun mau teman-teman mau menambahnya agak tebalan dikit ya bisa ditambah ya dengan jumlah yang tadi yang saya hitung. Kalaupun mau berkurang itu teman-teman sendiri mau kurangi lah. Ini perkiraan dari hitungan saya, ini sudah normal ya. Nanti saya perlihatkan hasilnya dari hitungan saya ini gimana hasilnya, besar apa enggak, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk sawi hijau ya. Ini untuk sawi hijau sama sawi bunga Hongkong ya. Ini bukan pakcoy ya. Kalau pakcoy jaraknya agak beda sedikit ya. Nanti besok kita bahas itu. Tapi ini untuk pakcoy dulu ya. Ini untuk sawi bunga dulu. Sawi bunga atau sawi hijau sama ini ya. Sama ini karena besar pokoknya itu sama ya. Kalau sawi kerinting sama sawi pakcoy itu beda, itu nanti kita bahas ya. Ini hasil yang sudah kita sulam. Biasanya yang belum disulam itu selalu ada kadang ada 2 biji yang agak dekat gitu, ada yang 2 biji yang ada dekat, kadang juga ada yang kosong di sini gitu ya. Jadi yang ininya kita cabut ya, seperti contohnya video yang dulu itu cara menyabutnya di sana ya. Di sana saya sudah ajarin cara nyabutnya di sana. Tapi ini yang sudah normal, yang sudah disulam ya. Kalau misalkan kurang ini kita bisa tambah gitu kan. Kalau misalkan kurang kita tambah. Kalau misalkan terlalu lebih, jaraknya sudah pas, terus kemudian benihnya terlalu lebih, ya bisa kita cabut lah. Bisa kita cabut, dan kalau memang tempatnya sudah penuh bisa kita buang ya. Bisa kita buang, itu nggak apa-apa ya. Ini yang sudah disulam ini ya. Nah kalau misalkan kita untuk menjaga-jaga ya, untuk menjaga-jaga karena benih itu tidak selalu normal. Kadang ada yang isinya kosong, itu memang butirnya bulat, tapi kadang itu benihnya kadang terlalu kering jadi dia nggak bisa hidup itu. Kadang juga nanti pas gimana tanahnya nggak subur atau gimana, nanti benihnya ada yang hidup ada yang enggak. Jadi lebihi saja sedikit lah, misalnya 25, misalnya hitungan saya itu 25, taruh saja 30 atau berapa gitu ya. Itu untuk standby atau untuk persiapan kalau ada benihnya yang mati ya. Nah sekarang kita lihat dulu hasilnya yang ini seperti yang saya bilang tadi ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya kalau besar ya. Nah pokoknya itu besarnya seperti ini, jarak yang tadi ya. Pokoknya itu kita mendapat hasil yang seperti ini ya. Nah ini kita mendapat hasil yang seperti ini, besar sekali ini. Nah pokoknya ya. Nah ini karena tiap hari hujan ini ya, tiap hari hujan, keadaan sayur ya seperti inilah. Ada yang kebanyakan mati, ada yang kebanyakan busuk, hujannya berturut-turut selama 1 minggu itu. Nah itulah susahnya kalau sawi hujan berturut-turut itu ya, bisa dibilang petani agak kesusahan lah gitu ya. Petani agak kesusahan. Petani kalau hujannya berturut-turut 1 minggu ya, itulah risiko atau masalahnya kalau menanam sawi itu. Kadang sawinya bisa bertahan gitu ya, kadang enggak. Kalau berturut-turut 1 minggu lah, kalau ya 1 hari atau 2 hari itu enggak masalah, itu enggak apa-apa ya. Nah mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Besok atau di lain kali kita akan bahas jarak untuk sawi pakcoy dan sawi kerinting ya. Nah ini untuk sawi hijau, sebenarnya ini sawi bunga ya. Sebenarnya ini sawi bunga, tapi karena sawi hijaunya sudah pindah tanam, jadi saya tidak bisa membuat tutorial sawi hijaunya. Tapi ini kan sawi hijau sama sawi bunga itu mirip, besarnya pun juga sama ya. Jadi contohnya seperti ini saja. Nah bagi teman-teman ikut saja itu kalau mau ya. Kalaupun nggak mau ikut cara sendiri ya nggak apa-apa ya. Nah mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.